atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan grade 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maratus Soliha dengan NIM 1870213253709. Mahasiswa PPG dalam jabatan grade 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Program studi guru kelas MI. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIM 16 Karangasem dengan mata pelajaran PKN kelas 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Enggak? Siap berdoa? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya guru absen dulu ya. Afifah Fidia, Aisyah Raudatul Jannah, Aura Bunga Maulidia, Lailatul Ramadhani, Mazaya, Mirna Putri, Najma De Mumtazah, Fatima Azakia. Oh, sakit. Semoga, mari kita doakan teman kita yang sedang sakit. Semoga mereka segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
hiduplah. tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Oke, kemarin kita telah belajar tentang norma. Norma apa saja ya? Ah, pinter. Norma agama, pinter. Norma hukum. Norma kesehatan. Oke, kalian masih ingat semua? Sekarang kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Dengan tujuan agar kalian bisa mengidentifikasi bentuk keragaman budaya di Indonesia. Serta kalian bisa memberi solusi atau upaya pelestarian budaya untuk menghadapi tantangan global. Sekarang coba kalian amati gambar di depan. Ini gambar apa anak-anak? Angklung. Angklung ini termasuk apa? Alat musik tradisional. Ini? Baju adat. Berasal dari mana ini? Sumatera Barat. Pinter. Oke. Selanjutnya ini adat apa? Adat Bali. Apa? Gaben, pinter. Gambar selanjutnya? Rumah adat. Namanya apa ini? Apa? Honai. Oke, pintar. Karena kita sudah mulai lemas ya, jadi kita akan ice breaking dulu, oke? Untuk penyemangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Coba perhatikan tentang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan sang kita. Sebelum kita memulai perjalanan sang kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah Kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah Kasepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah Joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah Joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju budokan luang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam acara
Oke, selanjutnya Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa, yaitu tugas kelompok. Biar. Nanti kalian di sini, di situ kalian mengisi titik-titik yang ada di sana, kemudian kalian presentasikan ke depan. Oke? Cut. Nanti di sini akan membahas Sumatera Barat. Di Sumatera. Sumatera. Sumatera Barat Hawaii. Sumatera Barat terdapat dalam udara ayam dan bebek. Kemudian ada makanan khas yaitu kakak. Oke. Cut. Langsung saja. Baca soalnya. Mengapa setiap daerah di Indonesia berbeda daerah yang berbeda? Karena dipengaruhi beberapa faktor fundamental, contohnya kondisi geografi yang bentuk kepulauan. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut dan laut. Letak strategis yaitu berada di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan India. Perbedaan kondisi alam, keragaman topografi mulai daerah pesisir, daratan rendah, gunung hingga pegunungan. Akarmu, kreasikan budayamu, warisan tradisi, gaya masa kini. Kenali akarmu yaitu mengajak generasi muda untuk belajar memahami filosofi literasi budaya. Kreasikan budayamu melakukan inovasi atau digitalisasi. Stop. Sekian dari Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, karena kita sudah mulai lemas ya, jadi kita akan speaking dulu, oke? Untuk menyemangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak, kita sudah selesai mempresentasikan. Nah, untuk materi ini, bagaimana setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda dan bagaimana kita untuk mensikapi perbedaan tersebut, yaitu dengan cara menghormati dan menghargai. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan kalian tugas individu. Nanti kerjakan masing-masing ya. Satu-satu. Oke. Silakan kalian kerjakan. Ya. Mana anak-anak sudah selesai?
Alhamdulillah ternyata kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Nah, untuk sekarang kebudayaan di Indonesia itu apa saja? Keberagaman budaya di Indonesia itu apa saja? Contohnya apa? Rumah adat, kemudian alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat. Nah, cara kalian untuk melestarikannya itu bagaimana? Dengan menjaga, belajar, terus apa lagi? Menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Oke, pinter. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran kembali, yaitu tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini kita selesai sampai di sini. Besok kita akan belajar lagi tentang materi persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.